Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Pertama-tama sampaikan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Bandung dan Ibu yang berkenan menerima kami rombongan dari Sekolah Adiwiyata, Pak. Jadi hari ini hadir, alhamdulillah, para kepala sekolah, termasuk dari Dinas Pendidikan, juga dari supporting kita dari teman-teman KPTT, Pak, juga dari Rasa FM, di mana pada tahun 2013 ini kita berkat dukungan pimpinan dan juga kolaborasi bersama elemen masyarakat dan komunitas sekolah untuk Adiwiyata Nasional bisa meraih 19 SMA, SMP dan SD serta SMPN yang meraih Adiwiyata Nasional. Adiwiyata Mandiri terakhir kita raih pada tahun 2012 dan untuk tahun 2013 ini ternyata kita tidak bisa berproses di sana sehubungan dengan adanya kendala di tingkat provinsi dan juga tingkat kementerian. Namun mudah-mudahan kemarin kita sudah ketemu dengan provinsi dan juga Kementerian Lingkungan Hidup. Mudah-mudahan ini akan bisa kita terus, Pak. Jadi perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa jenis penghargaan yang mungkin ini juga menyusul untuk tingkat Kota Bandung yang kemarin masih kita proses adalah Sekolah Adiwiyata tingkat kota. Ini untuk tahun 2013 ada 40. Sekolah Adiwiyata Provinsi tingkat gubernur kita untuk 2013 ini mendapat raihan sekitar 20 dan kemarin beberapa yang lalu Sekolah Adiwiyata Nasional ini adalah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan, dan mudah-mudahan kita juga bisa meraih Sekolah Adiwiyata Mandiri. Betul, Pak. Selanjutnya Adiwiyata Mandiri, nah ini juga sudah ada rintisan tahun 2012, ada sekitar 3 yaitu SMPN 7, ada SMPN 7 ya? SMP 36 dan juga SMKN 13. Nah ini yang mandiri yang memang salah satu kriteria Adiwiyata Mandiri adalah bisa menularkan virus terhadap sekolah-sekolah yang lainnya. Sekolah yang telah mendapatkan Sekolah Adiwiyata Nasional 2012-2013 sebanyak 24 sekolah akan berupaya menjadi Sekolah Adiwiyata Mandiri, dan sekolah yang telah mendapatkan Sekolah Adiwiyata tahun 2013 sebanyak 16 sekolah akan berupaya menjadi Sekolah Adiwiyata Provinsi, dan sebanyak 21 sekolah akan berupaya menjadi Sekolah Adiwiyata Nasional. Jadi teori yang Bapak sampaikan untuk terus bergulir, mudah-mudahan ini akan bisa tercapai. Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 ini adalah dari mulai sosialisasi, kita juga akan workshopkan kembali pendampingan untuk 20 sekolah Adiwiyata Nasional dan sekolah Adiwiyata Mandiri, melaksanakan verifikasi 60 sekolah dari tingkat SD, SMP, Madrasah Sanawiyah, SMA, Madrasah Aliyah, dan SMK untuk menetapkan sekolah Adiwiyata tingkat Kota Bandung, serta tidak kalah pentingnya adalah komunikasi dan koordinasi dengan BPLD Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup. Saya menginginkan juga ingin Bandung Juara ini terus lanjut ke Adiwiyata Mandiri. Tapi kendala-kendala yang saya hadapi itu adalah yang pertama, standar nasional yang diamanatkan dalam sekolah itu kami itu kekurangan lahan, Pak. Cuma 1.500, apalagi kalau Jalan Ciwastra nanti di dalam master plan sudah saya lihat, kehabisan tanah itu hampir untuk bermain pengembangan diri dan lingkungan siswa itu akan habis. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini saya bisa mengungkapkan kendala-kendala yang saya hadapi, yaitu terutama lahan sudah saya tidak mampu lagi karena sangat kecil dengan jumlah murid 920, luas lokal cuma 14. Kita kekurangan lahan, apalagi kalau nanti diperlebar itu jalan, kita habis lagi lahan untuk bermain, apalagi untuk Sekarang berapa lantai? Sekarang 2 lantai, Pak. Alhamdulillah dari mulai sekolah yang namanya sekolah saya itu dulu dengan istilah sekolah air mata, karena mimpi saya menjadi mata air. Alhamdulillah tahun 2013 ini ya kita sudah bisa berbicara di tingkat nasional meskipun 92% adalah warga miskin. Ibu dan Bapak, hari ini sangat luar biasa kegiatan kita ini. Terutama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota beserta Ibu yang barangkali bisa menerima teman-teman ini, kurang lebih ada 40 yang punya prestasi sekolah hijau, sekolah Adiwiyata. Karena itu sangat bangga sekali apabila pada hari ini Pak Erik membawa teman-teman yang meraih prestasi Adiwiyata ini. Saya dulu Pak tahun 2007 Pak, hanya sekolah SMP 7 yang meraih Adiwiyata. Di tahun 2009 saya sudah Adiwiyata Mandiri. Dan alhamdulillah tahun ini sudah akan mengikuti juga Adiwiyata Mandiri, dan sekarang diperbanyak Adiwiyata Nasional. Jadi proses Adiwiyata adalah suatu penghargaan yang sangat tinggi bagi sekolah
dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau di kota itu Adipura, Pak. Jadi Kota Bandung ini kalau berbicara adiwiyata dikaitkan dengan Adipura, itu sudah melebihi penilaian Adipura untuk tingkat persekolahan. 19 sekolah ini diberi hadiah ya, yang istimewa. Nanti kita bicarakan hadiah apa kepada masing-masing sekolah sebagai tanda apresiasi dan rasa sayang kami kepada mereka yang sudah bekerja keras. Bentuknya apakah disamakan atau sesuai permohonan, tapi kalau bisa hadiahnya berkaitan dengan lingkungan, sesuai dengan makomnya kita dilihat. Yang kedua, saya minta ikhtiar kita menghijaukan sekolah ini jangan semata-mata karena ingin mendapatkan hadiah gitu ya, karena justru warisan terbesar kita adalah melahirkan sebuah pola pikir ke anak didik kita bahwa ramah lingkungan itu adalah bagian dari genetika kita di masa depan. Karena khawatir kalau salah nawaitunya nanti pada saat nggak ada perlombaan orang tidak melakukan kebaikan. Jadi itu kita saling mengingatkan. Yang berikutnya tentunya seperti yang sering saya sampaikan, kita harus terbiasa menantang diri kita setiap hari. Kalau sudah adiwiyata nasional ya berarti tantangannya adiwiyata mandiri. Kalau sudah mandiri ternyata masih ada di level ASEAN Eco School tadi kan. Nah, itu mungkin sebuah tujuan dari sisi level yang paling tinggi. Sehingga Pak Erik, saya juga pengen tahu kriteria ASEAN Eco School itu apa gitu ya. Nanti kita strategikan mana sekolah-sekolah yang memang punya peluang luar biasa seperti itu secara realistis. Karena saya sedang mencoba mengatur manajemen keuangan dari APBD yang juga sebenarnya lumayan 20% gitu ya, dan lain sebagainya, termasuk mungkin dana-dana hibah yang bisa saya salurkan. Zaman sekarang agak susah menyalurkan sebuah bantuan tanpa ada permohonan administrasi persuratan, termasuk yang tadi Bapak Sumar Sapan itu juga silakan ajukan. Kalau di SMA lain juga mungkin silakan ajukan dan seterusnya gitu ya, termasuk masalah budget juga, sehingga saya bisa menginstruksikan dan akan mendahulukan kepada kelompok-kelompok yang memang sudah berupaya atau berusaha seperti itu. Saya sebagai wali kota punya gagasan-gagasan tambahan ya. Yang pertama, program namanya pagar hijau. Saya minta seluruh sekolah tidak ada lagi pagar yang tidak hijau. Kalau dia pagar tembok berarti di depan temboknya seperti SMA 2 sudah dibikin vertical garden. Tinggal dibanyakin aja Bu, biar gak kelihatan si batu tempelnya gitu ya, yang kelihatan adalah pot-potnya. Kalau dia pagarnya besi ya diatur-atur supaya pagar besinya gak kelihatan. Yang kelihatan adalah pot dengan tanaman yang menjulang sehingga sepanjang mata memandang dindingnya hijau. Yang kedua, harus panik kalau lihat dinding kosong. Nah, berarti dinding itu nganggur. Nah, dinding itu harus dibikin vertical garden. Bisa dengan tanaman merambat dari bawah, tapi lama. Bisa juga merambat dari bawah dari atas ke bawah, atau dibikin pot dengan rangka, itu juga bisa. Berikutnya saya ingin pohon-pohon yang ditanam adalah pohon-pohon yang skala besar ya. Bahkan kalau bisa ada nilai tambah sudah skala besar, berbuah juga. Jadi pilih pohon-pohon yang mungkin sehingga ada festival petik buah setahun 2 kali. Yang berikutnya konsep eko ini kan lahir dan batin ya, jadi nggak hanya penampakan hijau wungkul, tapi juga pola hidup yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan itu contohnya paperless school. Kalau bisa komunikasi tidak pakai persuratan, jangan pakai ngeprint kan gitu, cukup email-emailan, cukup BBM-an. Jadi kita sebut paperless school. Coba terjemahkan paperless school ini ke dalam sebuah
tindakan administrasi yang tidak harus menggunakan kertas itu. Kalau kurang memahami bisa nanti minta bantuan Pak Erik ya ke Diskominfo untuk membuat sebuah modul-modul smart school ya. Nah, sebenarnya smart school ini bagian dari eco school juga. Pada saat kita menggunakan teknologi menghemat kan sebenarnya sudah ramah lingkungan juga. Kemudian juga di sekolah-sekolah ini yang saya ingin jadikan juara dunia ya. Coba di 19 sekolah Adiwiyata ini saya ingin hijaunya itu adalah hijau yang bisa dipanen. Jadi saya punya mimpi dan dalam terawangan saya bisa Bandung mau saya jadikan kota dunia urban farming, kota yang bertani bercocok tanam dimanapun memungkinkan, di atap bangunan, di dinding, di mana bukan hanya hijau yang hijau hanya dilihat, tapi hijau yang bisa dimakan. Nah, tolong pikirkan jenis-jenis tanamannya. Jadi kombinasi antara tanaman yang indah dilihat, tapi juga enak dimakan. Ada bayam merah, kalau butuh warna merah, itu kan ada kangkung, ada apa dan seterusnya. Sambil melatih anak-anak juga. Karena menariknya apa? Kalau nanti si hijau ini sudah bergeser kelasnya menjadi urban farming, tidak hanya hijau. Setiap panen itu kita punya kebudayaan baru. Nanti panen raya SMP 2 gitu. Di bulan apa panen, terus lomba masakan. Jadi ada kegembiraan tambahan. Selain hijaunya menyenangkan, kita ada kegembiraan sosial yang lahir pada saat mengkonversi hijaunya ke urban farming. Nah, tugas pemerintah urusannya dua kan saya, memudahkan urusan atau mencarikan dana. Bapak kan nggak punya dana, nah itu urusan saya. Bapak urusannya susah, saya permudah, itu aja dua itu. Jadi kalau prosedur susah saya permudah, kalau nggak ada dana. Jadi kalau saya nggak ada dana ya saya sampaikan mungkin dicicil lah sebelum 30 meren. Yang saya tahu Sumar Sapa kan izin nanti 5 jutaan, yang gede 3 jutaan, yang kecil bisa dicicil dulu setengah helang ya gitu. Gimana? Yang penting mah ya apapun lah, yang penting kita berupaya. Dan kalau kita ngomongin kota-kota sebagai pembanding, itu maksudnya supaya tadi jadi panasnya jadi ambek kan, akhirnya bersemangat itu disalurkan menjadi ikhtiar supaya dengan ngomong wae Surabaya Pak Walita gitu kan, dengan Bandung nggak ada masalah gitu ya. Ya udah kira-kira wah itu niat baik kami dan kami ingin menghargai makanya nanti kita rapatkan ada penghargaan lebih dari sekadar berfoto untuk para sekolah-sekolah yang memenangkan. Saya kira itu lupa tadi termasuk, nah ini tantangan dalam setahun adalah sepeda tadi. Siapa kebagian Pokja baik itu kemudian SMA 5 ya. Saya ingin dalam setahun budaya bersepeda ini lahir menjadi budaya kan ya, bukan karena disuruh kepala sekolah atau karena ini, jadi budaya, kebutuhan. Jadi kalau tidak dilakukan, kayak saya bersepeda karena saya butuh. Kalau saya bersepeda itu ya saya sharing sedikit. Saya menikmati momen bersepeda karena ngatur kecepatan sendiri, jadi abring-abring, bisa masuk keluar, masuk kampung, berhenti dulu menyapa warga, pas ngalamun dapat ide, itu saya bersepeda gitu. Jadi saya butuh bersepeda karena memang menikmati momen itu. Saya sampaikan teriring rasa syukur dan malam ini akan saya kabarkan ke seluruh dunia bahwa Bandung juara dengan sekolah terbanyak di Indonesia yang meraih Adiwiyata Nasional.